Bab 53. Formasi tongkat langit. Pagi hari, cahaya matahari pun menyinari pasar gelap dunia hantu. Acara pelelangan pun kembali dimulai. Di setiap paviliun pun melihat orang lalu lalang, dari berbagai daerah, semuanya menuju ke arah paviliun naga tersembunyi. Kamu mau? Sebelum keluar, Brady kembali mengeluarkan sebutir pil pengubah suara dan pil pengubah wajah dari kantong celananya lalu diberikan pada Harley Ye. Melirik sekilas kantong celana Brady, Harley Ye pun berdeham dan berkata, "Kamu makan sendiri saja." Setelah berkata, dia mengeluarkan topeng serigala dari tas penyimpanan dan dikenakan di wajah. Dia benaran tidak bisa menelan pil obat yang dikeluarkan dari kantong celana Brady. Tidak mau ya sudah. Brady pun tidak peduli lagi, lalu menelan 2 butir pil. Tidak lama kemudian, wajahnya pun berubah menjadi Pak Tua gemuk yang berjenggot tipis. Hanya saja badannya tidak terlalu tinggi, tidak kelihatan seperti Pak Tua. Mereka berdua pun kembali ke paviliun naga tersembunyi. Tetap memilih bagian sudut, mereka berdua duduk langsung makan, sambil terus melihat ke arah pintu masuk paviliun naga tersembunyi. Berbagai keluarga besar dinasti Dacu pun masuk, saling bersaing, terutama keluarga yang memiliki konflik, semuanya berekspresi murung, terus menaikkan harga lelang. Orang dari 3 sekte juga datang, istana Haus Darah tetap paling terakhir tiba. Harley Ye melihat Chandra Wu, wajah tuanya benar-benar sangat jelek. Kejadian memalukan semalam sudah menjadikan dia sebagai bahan candaan semua orang. Setelah kembali, langsung mengamuk dan berjanji akan membunuh Harley Ye. "Jangan sombong, jika tidak hari ini akan memalakmu sekali lagi." Melirik sekilas Chandra Wu, Harley Ye pun mencibir. "Kamu hari ini jangan membuat masalah, hati-hati ketimpa kaki sendiri. Jangan terus menyinggung Chandra Wu." Iya. Semua orang pun sudah siap. Semua tatapan mata tertuju pada arah pentas tertinggi. Barang yang dilelang semalam adalah senjata, hari ini yang akan dilelang adalah teknik rahasia ilmu sihir. Ini adalah aturan pasar gelap dunia hantu. Apakah kali ini bisa mendapatkan satu kitab teknik rahasia? Pelelangan belum resmi dimulai, semua orang pun mulai berargumen. Dengar-dengar, teknik rahasia ilmu sihir yang dilelang kali ini sangat luar biasa. Luar biasa memangnya, kenapa juga tidak ada bagian kita? Di bawah suara argumen, pembawa acara sudah naik ke atas panggung, melihat semua orang, lalu berkata dengan tenang, "Lelang dimulai." Setelah berkata, dia sudah mengeluarkan sebuah gulungan kitab kuno, membuat semua tatapan mata orang berbinar. Ilmu 1 jari matahari. Gulungan kitab kuno pun melayang di udara, juga tidak melupakan untuk memperkenalkan teknik sihir ini, memurnikan energi murni, terkumpul di 1 jari, disebut 1 jari matahari. Para saudara seiman yang melatih elemen api, boleh berpikir untuk mendapatkannya. Harga awal 50.000, dimulai dari sekarang. 60.000. Tetua yang baru selesai berkata, orang di bawah sudah mulai mengangkat tangan. Keluarga Qi mengeluarkan 200.000. Orang yang kedua menawar harga adalah seorang senior berbaju abu-abu dari keluarga Qi daerah Xinjiang Selatan. Orang ini sangat angkuh, terbaring di kursi, ekspresi sangat meremehkan. Dia langsung menambahkan 140.000, membuat orang yang ingin menambahkan harga pun kembali menurunkan tangan, termasuk Brady. "Brengsek, aku baru mau ikut serta." Brady pun mengoceh. Keluarga pembinaan ini memang memiliki kekayaan yang melimpah. Harley Ye di samping pun sangat meremehkan. 210.000. Kembali ada yang menambah harga, yaitu seorang wanita paruh baya memakai jubah merah dari keluarga Wang daerah Sungai Utara. Sama-sama keluarga besar, keluarga Wang tidak lebih lemah dari keluarga Qi.
Bisa dikatakan lebih kuat dari keluarga Ki. Wanita paruh baya juga tertarik dengan ilmu satu jari matahari, tidak ingin diberikan begitu saja pada keluarga Ki. 250.000. Setelah keluarga Wang, keluarga Situ dari dinasti Subarat pun juga ikut menaikkan harga 40.000. 300.000. Keluarga Sangguan dari daerah Gunung Timur pun kembali menaikkan harga ilmu satu jari matahari. 310.000. 350.000. Semua keluarga pembinaan dinasti Dacu mulai ikut melelang. Hanya dalam waktu 1 menit, harga ilmu satu jari matahari sudah mencapai 500.000, membuat para kultivator bebas pun tak berdaya. Sudahlah, Brady seperti babi mati tertelungkup di meja. Benar-benar orang kaya. Harley Yek pun lemas, energi murninya berelemen api, sangat cocok melatih ilmu satu jari matahari. Sayangnya dompet tidak mendukung, membuatnya tak berdaya. 550.000. Tetapi mendengar suara ini, membuat mata Brady dan Harley Ye pun berbinar, karena yang menambahkan harga adalah paman kedua Brady. Ada harapan. Brady menggosok-gosok tangan, sepasang mata berbinar melihat pria berbadan kekar yang ada di depannya. Dia tak menyangka keluarga Siong akan ikut lelang, dan bisa menaikkan harga menekan semua keluarga besar. Dengan demikian, ilmu satu jari matahari yang dia suka ini, bisa tanpa mengeluarkan uang bisa dilatih. Harley Ye juga menggosok-gosok tangan, dengan tali persahabatan dia dengan Brady, ingin belajar ilmu satu jari matahari, pasti bisa juga. Di ruang VIP lantai 2, ekspresi senior berbaju abu-abu keluarga Ki, memandang paman kedua Brady, Ginting Siong, luar biasa sekali. Kalau berani ayo tambah lagi. Ginting Siong memang sangat kuat, tapi satu perkataan keluarga Ki membuat dia mundur. Keluarga Siong ada konflik dengan keluarga Ki. Dari percakapan Ginting Siong dan tetua keluarga Ki, Harley Ye bisa merasakan kejanggalan, langsung memandang Brady di samping. Tentu saja ada. Brady sangat emosi dan mengoceh. Dua keluarga ini semenjak generasi kakek buyut sudah ada konflik, karena sebuah aliran batu spiritual alami, di hari biasa sering bertengkar. Cukup menarik. 550.000, masih ada yang menambahkan. Di pentas, tetua Yang Ge melirik sekilas ruang VIP keluarga Ki, lalu memandang ke arah bawah pentas. 3 sekte dan istana Haus Darah tidak ikut dalam lelang, ini membuat Harley Ye dan Brady merasa lega. Buff. Di pentas, tetua Yang Ge pun memukul palu. Setelah melelang kitab kuno ilmu satu jari matahari, tetua Yang Ge kembali mengeluarkan sebuah slip giok. Di slip giok tertulis 3 kata, teknik langkah langit. Teknik sihir fisik, teknik langkah langit. Harga dimulai dari 30.000, ujar tetua Yang Ge. Dibandingkan dengan ilmu satu jari matahari, teknik langkah langit kelihatan lebih lemah. Tentu saja juga akan ada orang yang merebut, karena ini adalah teknik sihir yang dilelang partai Tianmen. 50.000, 70.000, 100.000. Pelelangan teknik langkah langit juga termasuk meriah. Lebih sepi dibandingkan dengan ilmu satu jari matahari, akhirnya dilelang oleh orang berbaju hitam dengan harga 113.000. Pelelangan terus berlangsung. Tetua Yang Ge terus mengeluarkan teknik rahasia ilmu sihir, setiap kitab membuat paviliun naga tersembunyi bersorak kuat, pelelangan pun mencapai tahap klimaks. Berbagai keluarga besar, 3 sekte, istana Haus Darah dan master tersembunyi pun saling bersaing. Selama ini, Harley Ye dan Brady juga ada ikut beberapa kali, hanya saja harga langit membuat mereka tak berdaya. Aku akhirnya menyadari, mereka semua memang sekelompok orang kaya. Brady pun tertelungkup di meja, terus mengoceh. Memang orang kaya. Terus mengalami kegagalan. Harley Ye pun mulai lemas,
batu spiritual di tas penyimpanan membuat dia tidak sanggup ikut lelang. Formasi tongkat langit, para saudara seiman yang melatih ilmu tongkat, boleh berpikir baik-baik. Di atas pentas, Tetua Yang Ge mengeluarkan sebuah gulungan kitab kuno, harga awal 30.000, setiap kali penambahan harga tidak boleh di bawah 1.000 batu spiritual, mulai. Teknik tongkat, Harley Ye pun menepuk meja, mengangkat kepala, tatapan mata tertuju ke arah pentas. Kamu juga tidak melatih teknik tongkat, kenapa bersemangat pula? Brady melirik sekilas Harley Ye. Aku tidak, tapi Winston Vulcan menggunakannya. Bersambung. Bab 54, menggila sekali lagi. Aku tidak, tapi Winston Vulcan menggunakannya. Setelah berkata, Harley Ye pun melihat ke arah bawah. Dibandingkan dengan pelelangan beberapa macam kitab ilmu sihir, formasi tongkat langit ini tidak diminati banyak orang. Setelah Tetua Yang Ge mengumumkan, masih tidak ada orang yang mulai menaikkan harga. Tetua Yang Ge yang ada di atas pentas melihat tidak ada yang respons, pun mengerutkan kening. Teknik tongkat susah dikuasai, tidak ada gunanya. Sebagian besar orang mengangkat gelas teh, tidak berencana ikut serta melelang formasi tingkat langit ini. Jika teknik sihir pedang, mungkin masih bisa dipikir-pikirkan. Ini teknik yang asing, seharusnya tidak akan ada orang yang mau. Mendengar komentar orang-orang, Harley Ye pun merasa lega, setidaknya persaingan tidak begitu keras. Tidak ada yang mau, tanya Tetua Yang Ge yang sudah tidak sabar lagi. Lalu melihat ke bawah, semua orang melakukan kegiatan sendiri, tidak ada yang mendengar pertanyaan Tetua Yang Ge. Ini sudah kelihatan jelas, mereka tidak tertarik pada teknik tongkat ini. Melihat keadaan ini, meskipun Tetua Yang Ge sudah ada persiapan mental, tetapi juga merasa sangat canggung. Jika tidak ada yang mau, teknik tongkat ini anggap berakhir, kita. Aku mau. Tidak menunggu Tetua Yang Ge selesai berkata, Harley Ye langsung mengangkat tangan, Senior, 31.000, aku mau formasi tongkat langit ini. Hah? Suara Harley Ye menarik perhatian semua orang, tak menyangka orang yang datang ikut lelang ada yang melatih teknik sihir tongkat. Lalu, setelah Harley Ye menaikkan harga, tidak ada orang yang ikut bersaing dengannya. Melihat keadaan ini, Tetua Yang Ge mengelus kening, lalu ingin memukul palu lelang. Tetapi, palu masih belum mendarat dari ruang VIP Sekte Zeng yang terdengar suara, 40.000, Sekte Zeng yang beli teknik ini. Di sudut ruangan, mendengar suara Chandra Wu yang sombong itu, tatapan Harley Ye pun menjadi tajam melihat ke arah ruang VIP lantai 2. Chandra Wu, kamu lagi. Sebelumnya tidak ada yang lelang kamu tak ikut. Sekarang aku lelang, kamu malah keluar ikut lelang. 40.000, masih ada orang yang mau menambah. Jika tidak ada 100.000, tidak menunggu Tetua Yang Ge selesai berkata, Harley Ye di sudut ruang kembali memotong pembicaraannya. Harga langsung dinaikkan sampai 100.000 batu spiritual. Lagi-lagi ada orang yang bersaing dengan Chandra Wu. Di bawah pentas pun mulai bersorak. Jangan-jangan orang kemarin tidak mirip, orang semalam memakai topeng hantu, hari ini adalah orang memakai topeng serigala. Melihat ke arah ruang VIP lantai 2, ekspresi Chandra Wu pun sangat murung. Kemarin, dia mengandalkan kekuatan besar Sekte Zeng Yang, dengan cara meremehkan ikut melelang tongkat besi, tak pernah menyangka malah ada orang mengeluarkan 500.000 menekannya, membuat muka dia dan Sekte Zeng Yang pun hancur. Hari ini, tak menyangka masih saja ada orang yang bersaing dengannya.
Membuat dia emosi, meskipun formasi tongkat langit ini tidak berguna, tetapi ini berhubungan dengan martabat. 150.000. Berpikiran demikian, Chandrawu langsung menambahkan harga. 200.000. Dia baru selesai berkata, Harley langsung ikut menambah. Kamu, jangan gegabah. Brady menarik baju Harley, satu tangannya tidak lupa untuk menutupi kantong celana sendiri. Dia sudah menebak, selanjutnya Harley pasti akan meminjam batu spiritualnya. Siapkan 300.000 batu spiritual. Harley pun melirik sekilas Brady. Brengsek, baru kemarin memberikannya padaku. Brady merasa tidak senang. Hei, kamu tahu sedang dengan siapa merebut barang? Terdengar suara dingin Chandrawu dari ruang VIP. Pelelang secara adil, yang bisa memberi harga tinggi yang mendapatkan. Apakah senior ingin menekan orang dengan status? Nada bicara Harley sangat tegas, sedangkan di wajah muncul senyuman tipis. Dia sudah bertekad akan bersaing dengan Chandrawu, meskipun harus mengeluarkan semua kekayaan harus bisa mendapatkan formasi tongkat langit untuk Winston Hu. Karena teknik tongkat sangat langka, dia tidak ingin melewati. Tentu saja, ini hanya salah satu alasan. Harley saat ini masih terpengaruhi oleh kejadian diusir keluar dari gunung, ini adalah hal yang menyakitkan hatinya. Dia juga sudah tidak suka dengan gaya sombong Chandrawu, segala ini membuat dia melakukan perbuatan yang menggilakan. Pelelangan adil. Terdengar suara tertawa keras Chandrawu dari ruang VIP. Aku Sekte Zeng yang mengeluarkan 250.000. 500.000. Chandrawu baru selesai berkata, Harley sudah mengangkat tangan. Pepef, pepef, pepef. Seketika terdengar suara semburan air teh di paviliun naga tersembunyi. Harvey langsung menaikkan harga 250.000, membuat mereka hampir tersedak mati. Apa-apaan ini? Di paviliun naga tersembunyi pun mulai ribut. Teknik tongkat apa yang bernilai setinggi ini? Orang ini pemberani sekali, berani bersaing dengan Sekte Zeng yang 500.000 batu spiritual. Oh tidak, kemarin hanya sebuah tongkat besi rongsokan, sekarang teknik tombak jelek, kenapa barang yang tidak diminati bisa dilelang harga setinggi ini? Dunia ini sebenarnya kenapa? Semua orang mulai berargumen, Harley yang ada di sudut pun menjadi pusat perhatian. Di ruang VIP, satu persatu membuka tirai jendela melihat, para tetua keluarga besar, Sekte King Yun, Hengqi Feng dari Sekte Heng Yue, 3 Master Alam Kong Ming Istana Haus Darah, semuanya pun merasa heran. Dibandingkan orang ini, muka Chandrawu sudah sangat jelek. Kemarin dipermalukan, kenapa kejadian hari ini sama persis dengan kemarin? Tetap perkataan tadi, tidak berhasil mendapatkan teknik tongkat ini, bukan hanya mempermalukan mukanya, juga mempermalukan muka Sekte Zeng yang jelas-jelas hanya sebuah teknik tongkat yang tidak ada gunanya, malah keluar berlagak. Tuh lihat, tersandung batu, kan? Ada orang yang mulai menyindir. Didengar baik-baik, adalah Yuda Zuge yang menjual besi hitam dan baja hitam kepada Harley kemarin. Kata-katanya sangat terus terang, terlihat seperti orang yang memiliki kultivasi tinggi, sama sekali tidak takut dengan kekuatan Sekte Zeng yang. Mendengar perkataan ini, membuat muka Chandrawu merasa panas. Baf. Dia pun langsung memukul hancur meja yang ada di sampingnya. Baru saja ingin menambahkan harga, Reinhard Hua dan Nancuji langsung menghentikannya. Tetua, target kita adalah pil alam Tianji. Berharap tetua bisa berpikir baik-baik, jangan menghabiskan begitu banyak batu spiritual di sebuah kitab teknik tongkat yang tidak berguna ini. Perkataan Reinhard Hua dan Nancy Ji membuat Chandrawu sadar, dia yang tadi sudah kehilangan akal sehat pun kembali normal. Meskipun demikian, Chandrawu juga sangat emosi,
Tatapan mata sangat tajam. Jika bukan ada peraturan dilarang berkelahi, mungkin dia sudah maju membunuh Harley Ye. Periksa, cepat periksa. Chandra Wu menghirup napas dalam-dalam, menekan api amarah ini. Aku ingin melihat siapa orang ini. Aku akan menyiksa dia sampai mati. Pelelangan yang menakjubkan pun akhirnya berakhir. Tetua Yang Ge yang di atas panggung pun merasa heran. Dunia apa ini? Kemarin sebuah cambuk besi tidak berguna, sekarang teknik tongkat yang tidak berguna, dan dua-dua ini adalah kuda hitam dari partai Tianmen, malah dijual dengan harga 500.000. Bahkan sampai tetua partai Tianmen pun tidak menyangka. Memukul palu lelang, Harley Ye sesuai harapan mendapatkan formasi tongkat langit. Hais, bangkrut lagi. Brady pun mengangkat kepala gemuknya, lalu ditempelkan di atas meja. Sepertinya harus meminjam sedikit uang dengan paman kedua. Mampuslah. 300.000, kedepannya akan aku bayar bersama bunganya. Harley Ye menepuk-nepuk bahu Brady. Mendengar ini, Brady pun semangat. Dari kantong mengeluarkan kertas dan meja, mulai menulis lalu mengelap ingus baru diberikan pada Harley Ye. Aku takut kamu lupa dan tidak bayar. Cepat, kep jarimu di sini. Sialan. Bersambung.